Oke, selamat sore. Kembali lagi di Natural Talks. Kita channel podcast yang isinya bisa dibilang diskusi dan gibah positif ya, yang dimana kita di sini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu sosial dan sharing-sharing pengalaman dari orang-orang dengan cara yang natural alias apa adanya tanpa skrip. Ini balik lagi bersama saya Lucky, kemudian kan saya Bos Andrian, kabar, dan kali ini ada narasumber kita Pak Martin. Apa kabar Pak Martin? Baik. Terima kasih Pak Martin udah datang loh, udah nyempetin waktu. Dan Pak Martin ini sebenarnya teman kita sendiri juga, dan kebetulan di tema episode kali ini nih kita isinya nih lebih ke pingin dengerin sharing pengalaman ya. Dan kebetulan ini kan kita masih di bulan Agustus sih, belum lama ini. Memang kemarin tuh habis perayaan kemerdekaan gitu. Cuma nih maksudnya kemerdekaan di sini nih lebih ke merdeka kita sebagai pekerja korporat atau ya pekerja pada umumnya lah yang betul. Sepertinya sih kalau dengar dari ya nggak cuma dari Pak Martin ya, sebenarnya kita semua dia kita ex pekerja korporat juga, dan teman-teman pekerja korporat di luar sana tuh merasakan kita sebagai pekerja korporat itu belum merdeka gitu ya, hak-hak kita belum sepenuhnya dipenuhin, terus kita juga masih menerima lah yang namanya nggak perlakuan nggak adil atau ketidakadilan di perusahaan, di dunia kantor gitu. Dan nah kebetulan ya Pak Martin ini pengalamannya cukup unik ya. Itu sempat ngalamin di 6 bulan terakhir ini ya Pak ya. Benar. Sebenarnya pindah kantornya sempat lebih dari 2 kali, tapi itu karena ya tempatnya yang memang agak begitulah. Betul. Nah itu nanti boleh coba di sharing kali ya. Okay. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih, dan kira-kira juga nanti kita juga pengen minta masukan juga nih untuk Pak Martin tuh waktu itu saat pindah kerja itu gimana caranya biar bisa cepat dapat juga, karena ya di era sekarang apalagi tahun ini orang banyak yang ini kan betul. Lo cari kerja susah, tapi Pak Martin ini bisa cepet gitu. Nah gimana Pak, kalau dari Pak Martin gimana kira-kira ceritanya? Boleh di-sharing Pak? Paling kan dari awal itu kita kan bekerja di satu perusahaan yang sama kan Pak ya. Ya, yang nggak usah disebut lah namanya ya. Nah, karena satu dan lain hal ya akhirnya ya saya memutuskan untuk resign dari sana. Memang pada saat itu saya belum ada kerjaan sama sekali, tapi ya mungkin karena rezeki saya dari jangka waktu saya ingat dari perusahaan itu saya keluar itu sekitar bulan Januari kemarin. Nah, memang sih bisa dibilang nggak ada rencana untuk keluar, tapi karena waktu itu kejadiannya pada saat itu tuh mama saya kan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, lalu tiba-tiba kita ingat kan waktu itu kita mau ada acara kan di perusahaan itu kan. Nah, tapi saya ditelepon sama keluarga saya, kebetulan kan saya keluarga semua tinggal di Bandung. Nah, telepon ke saya ngabarin tiba-tiba mama masuk rumah sakit dan koma gitu. Nah, akhirnya ya nggak berpikir panjang ya saya langsung pagi itu saya langsung meluncur ke Bandung gitu. Nah, tapi tetap saya udah izin juga kok ke atasan saya juga. Nah, karena memang dirasa makin lama di sisi kerjaannya ya banyak ya yang perintah-perintah yang atasan yang bisa dibilang kita udah bekerja gitu, sesuai kemampuan kita, tapi selalu disalahkan, ya selalu permintaan dia tidak yang saya kerjakan itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Makin lama ya bisa dibilang kasarnya agak enak juga. Nah ditambah plus ada kejadian mama masuk rumah sakit dan koma. Jadi di situ ya saya bukan mendoakan orang tua itu, cuman ya mungkin jalannya ya udah akhirnya saya mutusin untuk resign dari situ gitu. Nah, saya ingat itu sekitar tanggal berapa ya, 18 Januari kalau nggak salah. 18 Januari tahun ini.
Nah, saya sempat pada saat bekerja pun saya sih nggak pernah pakai apa-apa gitu. Maksudnya apply kerjaannya, apply yang umumnya aja, via LinkedIn, Jobstreet gitu dan yang lain lah gitu. Nah, pada saat saya sempat waktu masih bekerja di PT itu ada satu perusahaan yang interview saya. Nah, perusahaannya ya dia distributor kosmetik. Nah, dipanggil lah, ya curi-curi waktu lah gitu kan. Nah, saya datang ke sana, saya pun nggak merasa diterima, ya syukur, nggak masalah karena kan memang pada saat itu ya saya berusaha aja dulu gitu. Nah, lalu pada saat saya sudah di Bandung itu yang ya urus mama saya itu, si perusahaan yang di daerah Pluit itu telepon ke saya, Pak bisa mulai gabung kapan? Nah, karena kejadian mama saya itu saya nggak mau ninggalin dulu lah, karena memang di keluarga saya itu laki-laki satu-satunya cuma saya aja, jadi pasti kalau misalnya ada apa-apa pasti saya terus yang dicari kan. Saya bilang mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa ambil karena saya ngurus orang tua dulu gitu. Nah, mungkin karena memang udah jalannya saya harus kerja di tempat itu. Beberapa hari kemudian mama saya sadar dari koma kan. Mama saya sadar dari koma, lalu saya cerita, ya udah kalau memang kamu mau ambil ya ambil aja gitu. Nah, saya pun telepon lagi ke yang perusahaan itu dan oke Pak, kita masih bisa terima. Bapak kapan bisa mulai gabung? Nah, saya ingat itu waktu saya gabung itu sekitar tanggal 28 Januari. 28 Januari saya mulai bekerja di sana. Ya biasalah, normal lah. Normal biasa. Nah, karena mungkin kan ya baru masuk gitu kan. Masih fase honeymoon kali kan. Gitu. Orang bilangnya masih enak-enaknya gitu. Betul. Karena memang basic kan saya semua di warehouse kan. Basic warehouse, dan kebetulan itu juga dia terimanya manajer warehouse. Ya udah bekerja biasa aja gitu, karena mungkin yang baru buat saya selama ini, saya selalu urusin untuk kiriman barang, ya biasalah customer pesen ya kita kirim gitu langsung ke tempatnya. Tapi kan ini kan mainannya online, jadi hal baru buat saya gitu. Oh seperti ini, jual ke Shopee, ke Tokopedia, ke TikTok, seperti ini gitu. Saya pun sama banyak belajar di sana. Tapi begitu berjalannya waktu, karena pada saat itu kita merger dengan barang-barang itu kan semua banyaknya dari Cina, gitu. Nah, dan pada saat itu bulan itu Januari Februari itu kita kan mau Imlek. Nah, kita sih Imlek oke, kita libur cuma 1 hari. Tapi kan kalau di Cina itu pasti sebulan kan. Iya. Nah, dari sebulan itu off. Nah, otomatis semua keganggu ke masalah gaji. Masalah gaji. Nah, itu semua ketunda semua. Waduh. Nah, jadi masalah gaji itu ketunda karena ya memang dari Cinanya pun belum ngeluarin. Iya, belum ngeluarin karena kan semua kita induknya itu ke Cina. Dan memang bos saya pun dia orang luar. Orang Singapura. Singapura. Gitu. Jadi kita pun bahasa pun campur, Indonesia Inggris. Singlish. Nah, gitu. Singapura English. Nah, tapi makin kesini kok makin ngaco gitu dari masalah gaji. Itu baru bulan pertama Pak. Udah begitu gitu. Artinya ketahan. Nah, dan saya compare saya banding tanya-tanya ke yang lain yang udah lama. Pak, memang kalau misalnya kita pada saat Imlek itu kita itu bisa gajian tuh bisa ya ibaratnya kasarnya diutangin sampai ke 2 sampai 3 bulan. Waduh, kata saya. Gitu kan. Sedangkan oke lah kalau jangankan untuk saya yang udah berkeluarga, untuk yang masih bujangan pun
kalau misalnya ibaratnya kita kerja digaji diutangin di nanti kan Ya. gimana lah gitu Iya rasanya sih. kan, gitu kan. Sedangkan pemasukan nggak ada, pengeluaran kan otomatis Jalan terus. tiap hari jalan terus, Iya. ada terus gitu. Nah, ya udah, daripada saya harus bertahan terus di situ sambil saya apply lagi, ada panggilan lagi di salah satu perusahaan distributor makanan di daerah, kalau pusatnya sih di Meruya. Gitu, Meruya gitu. Memang sih kalau misalnya secara teman saya ada yang bilang, kamu tuh hoki gitu. Kerja bisa dapet cepet. Gitu. Tapi kok kenapa ya bermasalah terus gitu. Itu ya pertanyaan gitu. Nah, akhirnya saya oke, saya coba relain untuk gaji yang itu, saya pindah ke tempat baru. Nah, saya ingat pertama kali saya itu masuk ke situ tuh sekitar bulan April. Nah, cuman penempatannya itu saya di daerah Sunter. Sunter. Nah, biasa kalau misalnya saya dapat panggilan dari perusahaan A, pasti saya searching dulu. Perusahaan apa sih? Perusahaan bergerak di bidang apa sih? Terus reviewnya bagaimana sih? Nah, tapi itu di reviewnya bagus, lalu ya nggak ada masalah lah. Normal lah. Normal, nggak ada gitu. masalah. Kelihatannya aman. Gitu. Nah, begitu hari pertama saya masuk, ada namanya itu, jadi kita bisa dibilang training lah, induction ya, orientasi. Nah, sekarang kita berpikir apa sih kalau misalnya dia perusahaan yang banyak bisnis unitnya, kita berpikir apa sih? Oh, perusahaan lagi maju-majunya nih, gitu kan, tanpa berpikir apa-apa. Perusahaan besar ya. Nah, oke, saya langsung kerja. Oke, mungkin memang saya sempat nanya kan, karena takut kejadian seperti di perusahaan sebelumnya gitu. Ya ibaratnya nggak digaji. Kalaupun misalnya saya nanya kan ke HRD-nya. Ini bulan biasa setiap bulannya itu gajian per tanggal berapa sih? Gitu. Biasa gajian per tanggal berapa sih? Gitu. Yang biasa biasanya Pak, kita di akhir bulan. Gitu. Berarti ini waktu itu sempat sudah ada feeling sebenarnya nih. Waduh, nih kenapa lagi? Enggak, yang bikin feelingnya itu gini, si HRD-nya bilang gini, biasanya Pak akhir bulan. Biasanya akhir bulan, tapi tidak tahu ya. Gitu. Nah, tapi tidak tahu ya, gitu. Nah, dari situ kan tanda tanya. Maksudnya tidak tahunya apa nih Bu? Gitu. Nah, akhirnya dia bilang, Pak, semenjak masuk ke 2024, kita itu gajian tuh paling cepat itu tanggal 5. 5 bulan berikutnya. Gitu. Tapi itu tidak ada di perjanjian. Tidak ada. Karena yang awal-awal saya induction itu, ya saya berpikir, oh perusahaan ini bagus nih, bisnis unitnya banyak. Besar. Ya, berarti nggak ada masalah gitu kan. Oke. Makanya saya ambil kan. Lalu ya berjalan gitu. Nah, karena saya masuk itu sekitar tanggal 17 April. Cut off-nya itu tanggal 23. Otomatis kan saya dapat proret selama 1 minggu lah. Gitu. Nah, dibuat bulan berikutnya. Dibayar. Gitu kan. Nah, terus saya nanya, Bu, kok belum gajian ya? Gitu. Jadi gini, saya agak singgung sedikit. Jadi di kita itu ada namanya gajian staf sama gajian TKBM, tenaga kerja bantuan lah. Kalau bisa dibilang ya maksudnya tenaga kerja harian lah. Gitu. Nah, sedangkan kan saya di warehouse. Warehouse kan kebanyakan ya maaf aja, bukan mengecilkan yang maksudnya yang orang-orang yang yang warehouse gitu, seperti apa sih, seperti yang kuli yang angkut gitu. Ya sorry, bukan menjelekkan atau mengecilkan, merendahkan. Mereka kan pasti lebih banyak menggunakan tenaga daripada berpikir kan. Otomatis kalau misalnya mereka
gajiannya terlambat, otomatis kan pasti emosi yang duluan Iya, meledak kan. benar-benar. Nah, Itu di mana-mana sih. betul. Nah, pada saat itu gaji si anak yang nonstop itu yang harian itu sampai bulan Mei sekitar tanggal 4 itu belum dibayarkan sama sekali. Waduh. Nah, dan pada saat tanggal 5 ternyata dibayarnya itu dicicil. Oh, Jadi dibayar dulu setengah. waduh. Nah, saya nanya kan, stafnya kapan, Bu? Jadi kan karena kan saya di sana itu bisa dibilang yang saya pegang di Sunter itu ya orang nomor satunya ya saya, karena kan itu gudang saya. Otomatis kan saya ada kepala gudang, ada kepala transport, supir semua gitu kan. Nah, otomatis kan anak-anak pun bakal nanyanya ke saya dong. Gak akan mungkin ke yang lain gitu. Nah, saya pasti bakal nanya ke orang pusat. Ini gimana gitu. Dan ternyata ngambang sama sekali. Karena HRD pun banyak dihantam juga, ditanya semua. Nah, begitu saya ngasih tahu apa adanya, tapi karena saya ada pendekatan lah, saya merasa bertanggung jawab, ke anak-anak pun saya bertanggung jawab, coba deh kita lihat sampai tengah bulan ini. Kalau memang gaji kalian masih belum sepenuhnya dibayar, itu saya terserah kalian. Kalian mau mogok ya mau apa itu terserah kalian. Karena secara pribadi ya oke, dalam hati saya udah enak gitu. Enak dalam artian saya aja belum digaji. Tapi kok kerja begini banget gitu. Jadi ya udah mau nggak mau saya ikutin aja dulu lah. Yang penting masih ada loyalitas saya ke perusahaan. Nah, akhirnya tanggal 10 oke, gaji yang harian itu dibayarkan full semua. Gajian staff, lucunya, dicicil juga. Waduh. Dicicil juga. Ya kita sih jeleknya, kayak yang saya gitu, proret kan. Kenapa sih nggak harus semua gitu? Paling berapa sih gitu kan? Cuman hanya 1 minggu, tapi ini masih dicicil juga. Bahkan yang cuma seminggu aja dicicil. Waduh, gitu. Nah, akhirnya itu tetaplah. Jadi saya setiap hari datang ke kantor, pasti saya ribut dulu sama anak-anak, sabar, gitu. Ya akhirnya mereka walaupun ngegerutu, tapi masih mau bekerja. Gitu. Nah, ya oke lah, saya berjalan. Nah, hari baru dikasih sisanya itu sekitar tanggal 25. Tanggal 25. Wow. Nah, tanggal 25. Nah, tanggal 25 kan tanggal 23 cut off, otomatis saya gajian di bulan depan full dong. Full dong. Nah, tapi begitu bulan depannya itu makin ngaco lagi. Oke, pada saat tanggal 31 gaji yang harian dibayar full semua. Tapi gajian staff dibayarkan tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 hanya dibayarkan 30%. 30%. Nah, Saya potong. Ini sebenarnya karena kondisi keuangannya bleeding atau secara atau kondisi bisnisnya perusahaannya ini memang sedang nggak bagus karena kondisi ekonomi juga kita tahu juga lagi nggak good ya gitu. Kenapa sih? Saya lihat fakta di lapangan begini Pak. Mereka memaksa sales untuk jualan. Otomatis kan oke lah, kita namanya kita perusahaan harus ada yang dijual untuk dapetin duit. Duit itu dipakai untuk ya bayar yang lain. Sekarang begitu yang saya awal masuk, karena kan kita memang jualannya itu yang terbesar itu air mineral gitu. Yang selain aqua lah. Gitu. Nah, terus ada minyak goreng juga, ada margarin juga, mentega. Nah, sebenarnya barang-barang yang sebut secara itu kan sumber good ya. Betul. Memang betul. Sekarang gini Pak, kita ke prinsipalnya aja kita ngutang Pak. Otomatis si prinsip kita mau ngambil barang pun prinsipal pasti bakal bilang bayar dulu utang yang kemarin, baru gua kasih barang. Gitu. Nah, sedangkan sales di-push supaya jualan. Sekarang kita mau jualan apa, barangnya pun nggak ada. Gitu. Stuck jadinya. Betul. Nah, yang saya sesalkan juga di sini itu, kalau saya lebih baik
ya kalau misalnya saya pimpinan gitu, saya lebih baik kumpulin semua karyawan, kita ngobrol bareng-bareng, nih kondisi perusahaan lagi begini, kalau memang kalian ada yang lebih baik silahkan, tapi kalau memang kalian mau bertahan silahkan, saya yakin ini bisa beres. Saya lebih baik. Tapi ini tidak pernah muncul sama sekali. Jadi yang ditumbalkan itu jadinya HRD. Itu berapa manpower Pak? Semua. Total itu karena di daerah juga ada mungkin sekitar 200-an ada. 200-an ada. Gitu. Jadi yang tumbuh HRD ya? Ya karena kan otomatis kan karena yang diserang sih. Ya, karena kan mereka yang ngurus payroll-nya, segala pasti kan nanya. Sedangkan yang saya tahu karena kan di sana itu saya ada satu orang HRD yang benar-benar dekat gitu, yang dia pro ke bawah daripada pro ke atas. Jadi dia bilang, Pak, di kita itu saat ini rekening perusahaan itu 0. Gitu. Betul, dia belak-belakan ngomong ke saya. Di rekening perusahaan itu 0. Lalu sekarang sampai 0. Kita mau bayar gimana? Sedang dari rekening aja 0. Gitu kata dia tuh. Gitu. Lalu dia juga bilang gitu, jangankan Bapak yang saya aja sebagai HRD aja saya belum digaji. Gitu. Waduh. Oke. Pak, sebentar. Tadi Bapak itu kondisi perusahaan A, B, C gitu Pak ya. Yang apa pada saat sebelum bulan Januari, sebelum di perusahaan yang Januari yang Bapak berjanuari ya, itu so far keadaannya nggak seperti itu? Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Dan selama mungkin kalau bisa dibilang ujian yang terberat saya itu di tahun ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya, sebelum awal mulanya ya di perusahaannya kita bareng-bareng itu. Yang sebelumnya nggak pernah ada keterlambatan sama sekali. Kalaupun memang ada satu atasan saya yang jadi panutan saya, dia bilang, saya lebih baik nggak punya uang, tapi hak kalian sudah terbayar. Saya lebih baik pinjam uang ke orang atau pinjam ke bank untuk apa sih ya hak kalian gitu, memenuhi ya, Pak hak pegawai gitu. Jadi saya mendengar juga hal ini, tapi di tempat yang berbeda. Di salah satu teman kita, kebetulan mungkin mereka baru mengalaminya di bulan ini ya, di bulan sekian bulan inilah, gitu loh. Mengalaminya apa? Yaitu bahwa gajinya tuh mulai dipotong, ya dengan beberapa potongan, dan itu pun juga di split Pak. Kayak Bapak tadi cerita ya, ada dicicil ya Pak, ini cicil 2 kali sekian persen, 30% pertama misalnya, ada yang mungkin 20% pertama, sisanya udah di tengah bulan tuh, Pak, itu baru sisanya gitu. Respon mereka tuh yang saya dengar ya Pak ya, kecewa, nangis, sedih, ada yang marah gitu ya. Ini karyawan-karyawan yang di level bawah nih lah ya. Nah, Bapak waktu kejadian di sana Pak, selaku Bapak kan ini ya pimpinan ya dari berapa ini, itu gimana Pak kondisi anak-anak buah ya secara hatinya, secara kemudian atau gimana? Pasti sama sih Pak, secara garis besar sama. Cuman kalau saya pribadi, saya mau merangkul sampai ke bawah. Jadi ibaratnya kita itu satu nasib gitu. Tapi ya sekarang saya kasih pilihan. Sekarang oke lah, kamu kalau memang ada kerjaan di luar, nggak apa-apa. Ambil. Demi hidupnya dia. Betul. Karena kalau saya sebenarnya bukan provokator ya. Bukan. Karena dia juga harus betul. Karena nggak ada pilihan lah. Gitu. Cari sampingan lah. Betul. Bisa dibilangnya gitu. Betul. Tapi kalau memang kalian ada ya silahkan bagus. Tapi saya cuma titip pesan ke kalian, saya bilang tuh, kalau kalian mogok, ya saya pastikan kalau mogok bakal lebih lama lagi untuk gajiannya gitu. Karena gini, pada saat saya di perusahaan yang distributor makanan itu,
dua warehouse terbesar itu, satu ada di Sunter, satu ada di Karangtengah, Tangerang. Nah, itu tuh selalu dibanding-bandingin. Selalu dibanding-bandingin. Nah, cuman yang saya pegang, saya masih menang. Kenapa saya bisa bilang masih menang? Yang di Karangtengah itu mereka supir, kernet, helper, itu udah off semua. Mereka nggak mau ngirim. Off-nya, mogok kerja udah. Mogok kerja. Malah sampai si manajernya, ya maksudnya yang bareng ya para manajernya, ya manajer yang gudang itu, yang sama yang itu, plus sama kepala gudang, sama kepala transportasi, dia sampai turun tangan untuk ngirim. Oh, karena anak buahnya nggak ada yang kerja. Gitu. Nggak ada yang mau kerja. Ada pernah juga di saya, tapi cuma 1 hari, Pak. Mereka mogok, itu pun di hari Sabtu. Ya, nggak terlalu padat lah, gitu kan. Nah, jadi di perusahaan ini itu ada dari owner, ada namanya komite. Komite itu, ya bisa dibilang lah, yang perpanjangan tangan bos lah. Iya. Tapi jujur, saya akui, saya tegasin di sini, mereka itu nggak ada kerjanya. Cuman hanya bisa nyuruh orang, tapi tanpa memberikan solusi. Nah, pernah suatu waktu yang saya bilang tadi, hari Sabtu, anak-anak yang di Sunter itu mogok semua. Saya ditelepon oleh salah satu orang komite itu. Dia bilang telepon, Pak Martin, minta tolong dong kirimin ke si ini. Bapak deh yang ngirim, kan Bapak bisa nyetir. Nah, dari situ saya bilang, maaf Pak, saya itu manajer warehouse, bukan driver. Job desk saya bukan ngirim barang. Gitu. Karena bukannya apa-apa, sekali saya mau, itu pasti bakal jadi kebiasaan. Saya nggak mau. Jadi ya betul-betul saya kerjaan sebagai manajer warehouse, SOP-nya yaitu job desk-nya itu udah saya nggak mau. Di luar itu saya nggak mau. Sekalipun memang seurgen-urgennya perusahaan, saya tetap nggak mau. Apalagi ibaratnya sekarang perusahaan pun tidak memberikan kewajiban yang harusnya menjadi hak karyawannya. Gitu. Ngapain? Ya ngapain juga gitu saya ibaratnya. Saya aja menahan anak untuk mogok aja itu udah nilai plus. Gitu. Ini saya harus suruh ngirim juga. Maaf aja. Gitu kan. Gitu. Pak, dengan kondisi semua tadi, Pak, dan juga teman-teman di bawah Bapak, ya, dan teman-teman yang lain, sebenarnya Bapak merasa ini sesuatu yang memang dalam dunia kerja itu sedang lazim begini, atau memang kondisi ya finansial sehingga harus multiple job yang tadi ya, atau mungkin ada beberapa fungsi yang tidak dipahami oleh orang lain, seharusnya tuh apa yang dikerjakan dan jangan yang di luar jobnya itu tadi, Pak ya. Nah, belum lagi pembayaran-pembayaran yang telat tadi gitu, Pak ya. Ini sebenarnya sesuatu yang memang kondisi kita seperti ini sedang dalam, maaf ya, pada tanda kutip, ini kita lagi dikerjain, lagi diperbudak. Kalau saya bilang, mungkin memang kondisi kita saat ini ya mau siapapun gitu, memang kondisi ya bisa dibilang kalau secara global kondisi ya terutama di negara ini kita lagi jelek gitu. Apa-apa saya baca perusahaan hampir rata banyak yang gulung tikar gitu kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya yang sampai saat ini saya masih belum kejawab, yang saya itu yang di perusahaan yang sebelum lah. Ya, yang dulu. Bukan, Pak. Yang distributor makanan ini. Berarti kan goyang ini tuh bukan baru-baru ini. Berarti kan udah berjalan berapa bulan atau mungkin dari tahun kemarin. Yang jadi pertanyaan saya, pada saat memang goyang, kenapa saya harus direkrut gitu? Gitu kan? Kenapa harus saya direkrut gitu? Kalau memang perusahaan, ya sekarang kita berpikir jernih deh. Perusahaan lagi goyang, otomatis kan kita carinya apa? Efisiensi dong. Yang nggak perlu kita buang-buangin kan.
Ya kasarnya seperti itu. Yang nggak ada kinerjanya, yang ada kerjanya ya buang-buangin gitu. Nah tapi ini kok malah yang bikin lucunya, saya direkrut. Lalu ada juga HRD itu manajernya ada 2, Pak. Satu manajer, satu senior manajer. Nah, yang senior manajer ini dia lebih ke atas, ke manajemen. Nah, yang saya bilang yang satu yang dekat sama saya, nah itu yang lebih pro ke bawah. Gitu. Luar biasa. Nah, iya. Betul Pak. Memang kejadiannya seperti ini. Nah, dan yang parah-parahnya itu pokoknya bulan terakhir itu saya keluar tuh sekitar bulan Juni deh. Nah, saking saya keselnya, jadi kan kalau misalnya setiap kali kita kirim barang, si customer itu selalu ngasih uang cash atau transfer. Jadi kadang supir itu bisa hampir bawa uang itu kiriman itu bisa sampai 100-150 juta. Disetor ke kasir. Nah, nanti kasir H+1 besoknya dia setor ke bank. Nah, pada saat itu saking saya udah bener-bener anak-anak udah ngeluh ke saya, ditambah jujur karena masalah ini tuh ya menyangkut juga keluarga, Pak. Saya sama istri sampai berantem. Apalagi saya punya anak kecil, otomatis kan butuh susu, butuh pampers, butuh ya pokoknya namanya anak kan nggak akan mau ngerti gitu kan, ya nggak akan mau peduli mereka, lagi nggak ada gitu. Ibaratnya kalau yang udah gede lah atau gimana gitu, makan pun bisa ditahan lah gitu. Tapi kan kalau anak kecil ya gitu kan. Nah, karena orang rumah nggak tahu kita ngapa di luar. Betul. Nah, akhirnya saya ingat sekali waktu 2 hari sebelum saya keluar, saya samperin kasir saya bilang, setoran hari ini jangan disetor. Saya bilang, biar saya nanti nanya ke HRD, sisa pembayaran yang anak-anak itu sisa berapa, pakai uang itu. Dan ternyata ada CCTV mantau. Waduh, ada CCTV mantau, gitu. Salah satu komite kirimin ke saya. Maksudnya ini apa, Pak? Nah, saya balikin lagi. Bapak lebih pro perusahaan atau lebih pro ke kita sebagai karyawan? Gitu. Saya bilang kan, sekarang perusahaan pun sudah menjalankan kewajibannya belum, Pak? Kalau misalnya perusahaan menjalankan kewajibannya, nggak akan mungkin saya ngelakuin hal seperti itu. Gitu kan. Itu sampai panjang, sampai ribut, Pak. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang ya salah satu komite itu lebih pro ke perusahaan, akhirnya beribut sama saya, cewek. Gitu. Oke, Bu, kalau Ibu merasa nggak suka dengan apa yang saya sudah lakukan, besok saya ke pusat. Hari itu juga saya keluar. Gitu. Saya samperin besoknya, dan ternyata orangnya nggak masuk. Ya udah. Tindak pidana Pak dari company atas itu. Ya sekarang tindak pidananya pun apa, Pak? Gitu. Kalau misalnya saya pun nggak akan melakukan itu kalau perusahaan sudah melakukan kewajibannya. Gitu. Kalau memang saya melakukan itu perusahaan sudah melakukan kewajibannya, oke, saya dianggap melakukan penggelapan. Oke, di situ prinsip Bapak. Oke. Tapi kan ini kan memang kenyataannya kita belum digaji, dan yang gaji yang satu bulan full itu, anak-anak sudah ngeluh ke saya. Biasanya orang nggak semudah itu Pak ya melakukan tindakan yang seperti Bapak tadi gitu ya, untuk menggunakan pengalihan uang gitu ya, karena kan orang nganggapnya gitu melangkahi prosedur lah itu maksudnya ini ya. Apa yang membuat Bapak begitu gitu, berani gitu Pak ya untuk melakukan itu? Prinsip apa sih yang Bapak pegang gitu? Dan tentu saya rasa Bapak juga ngerti, posisi Bapak tuh manajerial sebenarnya Pak ya, pimpinan ya. Tapi Bapak punya prinsip dan punya break tindakannya seperti itu, yang saya bukan ngomong lagi tuh tindakan, tapi udah kayak break gitu ya, udah sesuatu yang benar-benar ekstrim gitu lah, bisa dibilang tindakan frontal gitu. Enggak, karena saya berpikir karena pada saat itu
pada saat waktu saya berpikir dan untuk melakukan tindakan itu, pada saat saya datang ke sana, anak-anak itu langsung nyamperin saya, Pak. Pak, ini gimana, ini, pada ngeluh, benar-benar saya udah nggak kuat lagi, gitu. Nah, akhirnya ya saya pun, aduh saya harus gimana gitu kan. Dan akhirnya berpikir ya langsung, ya itu spontan Pak, spontan langsung. Dan itu saya baru ngomong karena ketahuan dan belum terjadi Pak, belum ibaratnya saya belum ambil itu uangnya, gitu. Karena ya udah kepantau CCTV, cuman mereka itu nggak terimanya. Kenapa Bapak berbuat seperti itu? Ya saya bilang, saya berbuat begini ada dasarnya, gitu. Gak akan mungkin saya melakukan ini kalau perusahaan sudah melakukan kewajibannya, gitu. Dan akhirnya ya besoknya saya mau temuin yang komite yang ribut sama saya, tapi dia nggak ada. Akhirnya langsung saya hari itu juga saya ajuin untuk resign. Akhirnya hari itu juga akhirnya gitu. Sekarang kabarnya gimana di sana ya nggak tahu. Nah, kabarnya di sana karena jujur aja Pak, saya menyayangkannya gini Pak. Tim saya itu paling solid Pak. Gitu. Tim saya itu paling solid. Tapi perusahaannya begitu. Saya benar-benar sedih. Sebenarnya harus ninggalin anak-anak yang benar-benar udah klop, udah klop. Pak. Ibaratnya dikasih tahu, oke Pak. Mereka semua kooperatif dan profesional lah, bisa dibilang. Betul. Orang yang bisa kerja. Gitu. Betul. Ditambah ya mungkin kalau misalnya sebagian orang mungkin ya gak usah jauh-jauh lihat orang lain lah. Yang sesama company aja, yang di gudang yang satunya. Mereka mogok. Dari situ pun loyalitasnya udah gak ada kan. Masih menang kita. Gitu. Itu yang saya sedihin ninggalin. Nah, tapi mau nggak mau, masalahnya kan kita kerja pun cari nafkah gitu kan. Kecuali kalau memang saya punya warisan banyak atau apa, bodo amat lah, dia bertahan di situ aja, gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, saya dengan berat hati saya keluar dari sana dan dengar setelah begitu saya keluar, anak-anak itu selalu info kalau ada apa. Dan ternyata mobil yang asalnya kurang lebih 10 sekarang sisa 2. Sudah semua dijual-jualin. Mobil inventaris semua dijual-jualin. Gitu. Pak, saya ada mungkin juga pertanyaan. Merasa khawatir deh sambil minum Pak. Sama Bapak gitu ya. Kita ada luar di company ya. Sehingga menjadi ya terdengar lah ya. Ada beberapa tindakan itu. Dan yang kedua, apakah pada saat kondisi teman-teman yang di bawah itu mengalami kesulitan, masalah atas itu normal secara gajian, Pak? Nah, gimana tuh? Atau mereka susah juga, tertunda juga? Saya sih nggak tahu ya. Mungkin kalau level-level yang atas saya gitu. Dan saya sih kasarnya nggak mau peduli lah kalau misalnya di atas saya seperti apa. Ya sekarang gini Pak, sorry, yang di bawah-bawah itu gajinya berapa sih Pak? Gitu kan. Nah, ibaratnya kalau yang manajemen yang di atas gitu, mereka gaji bisa dibilang ya udah 2 digit lah, gitu kan. Ibaratnya berapa persen pun, mungkin 100%-nya kita gitu. Gitu. Mereka ya mau fine aja gitu. Mereka masih berjalan gitu. Ibaratnya kehidupannya gitu. Gitu. Cuman kan yang saya pikirin yang benar-benar ke bawah, yang gajinya saya tanya kan, karena memang gajinya anak-anak itu masih di bawah UMR Pak. Di bawah UMR. Bawah UMR. Wow. Anak-anak yang yang level subordinate lah kita bilang operator ya. Gitu. Karena kan saya tahu angkanya paling tinggi itu 3,8. Itu di bawah. Betul. Jadi makanya saya benar-benar perjuangin mereka dan saya dengar sampai saat ini pun pengganti saya memang belum ada. Dan memang kalau bisa dilihat dari perjalanan perusahaan ini, mungkin bukannya saya mendoakan ya. Tapi kita melihat fakta kemungkinan besar dia bakal fail gitu. Ditambah saya juga baru dengar kemarin kalau
ownernya itu ada terlibat judi online. Oh, Kerugiannya hampir 30 M. waduh. Dan itu juga dari semua bank nama dia tuh udah di blacklist. Oh, Gitu. waduh. Ya turut prihatin sih Pak dengarnya dan ya cuman paling nggak ya udah nggak di situ lagi sih, udah Betul. tidak harus merasakan ini ya yang aura keruh sehari-hari Betul, harus ya cemas ini gimana gajian Ya. saya, gimana hak saya, belum menghadapi rekan-rekan sama tim yang juga mereka juga frustasi ya akan Betul. kondisinya gitu ya. Ya. Ya sebenarnya sih harapan, tapi ya maaf potong tapi setuju juga sama tadi Pak Andri juga. Ada mungkin juga hubungannya sama kondisi ya di tahun 2024 ini kita semua tahu ekonomi memang lagi susah ya kan. Betul, betul. Dan selain banyak perusahaan gulung tikar atau bangkrut itu juga yang masih berjalan pun tuh banyak yang melakukan perampingan gitu. Efisiensinya tuh gede-gedean Ya, gitu. Tempat betul. teman saya juga ada yang seperti itu. Bahkan ya sama kondisinya sampai gaji dicicil, bahkan gaji bulan terakhir belum dibayar, lalu sampai pesangon pun ada yang belum dibayar gitu. Jadi karyawannya di layoff, di PHK, tapi pesangonnya nggak dibayar-bayar sampai mereka tuh aduh pasrah lah gitu. Betul. Tapi izin Pak, waktu di tempat tadi atau tempat sebelumnya itu sempat ada mereka ngelakuin perampingan juga nggak? Oh, perampingan itu Selama jelas. waktu Bapak di sana? Itu Oh, jelas. ada. Itu jelas Oh. ada. Jadi ya ibaratnya, tapi harusnya kan yang namanya perampingan itu membuang yang memang nggak, ya kalau kasarnya nggak ada kerjanya lah. Iya, iya. Tapi yang bikin lucunya, perampingannya itu yang bisa dibilang ya maksudnya posisinya yang benar-benar Yang dibutuhkan, posisi penting. penting, Nah. seperti audit, Oh, dibuang, waduh. gitu. Lalu sales manager dibuang, betul. Wow. Sales manager dibuang. Itu Harusnya kan ibaratnya sales manager yang benar-benar ya kita angkat yang benar-benar ya kasarnya perusahaan itu dapat duit itu dari timnya dia. Gitu Iya kan. benar ya, dia leadnya tim Betul. untuk Tapi ini malah dibuang. Nggak ngerti saya. Salesnya nggak punya leader dong. Iya, Waduh. makanya saya bingung Astaga. kok pemikiran mereka sampai segitu gitu. Kalau saya suruh pilih, lebih baik yang tadi saya bilang, yang komite itu lebih baik dihilangkan. Karena apa? Ya itu yang saya bilang. Mereka itu fungsinya apa ke satu itu? Kedua, mereka itu cuma bisanya hanya menyuruh. Tapi nggak perlu, misalnya ada masalah. Mereka bilang, ini nih ada masalah ini. Udah aja. Tapi nggak pernah ada solusinya. Pak, mesti begini. Enggak. Jadi, dia ngasih, Pak, ini di gudang ada masalah, ini. Tolong beresin ya, Pak. Jadi melemparkan masalah, tapi solusinya tuh saya harus itu gitu. Astaga, waduh. Betul, yang saya bilang udah apa sih lingkungannya benar-benar lingkungannya toksik. Iya, dan itu saya mendengarnya juga saya prihatin sih dan memang benar sih bilang tidak merdeka karena ya pertama hak kita sebagai pegawai itu nggak diberikan, tapi maaf ini kalau boleh saya sebenarnya berpendapat ya tadi juga saya menunjukkan, tapi saya juga berpikiran sama sih ya kalau namanya suatu bisnis atau usaha itu kondisinya nggak baik, keuangannya dan terpaksa mereka mungkin tidak bisa men-support gaji para anak buahnya atau karyawannya. Betul. Tapi kalau memang ya karena faktor eksternal kayak ekonomi itu kan ya kadang perusahaan itu nggak bisa ngontrol. Cuman jangan lantas menutup-nutupi gitu ya, terbukalah sama anak buahnya, sama stafnya gitu. Itu yang sebenarnya mungkin hal yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Apalagi ya sekarang di kondisi ekonomi serba susah ini memang yang nggak bisa dipungkirin sih. Banyak perusahaan yang lagi kesulitan secara keuangan, secara performanya gitu. Ya suka nggak suka ya mereka terpaksa ya tadi mungkin harus ngelakuin perampingan, efisiensi gitu. Tapi memang yang bikin saya kecewanya ini nggak terbukanya itu sih dari awal mungkin. Ya kenapa sih saya pun bakal oke lah namanya kita kerja butuh dapat gaji gitu kan, itu yang kita pentingin gitu. Tapi kan saya nggak tahu pada saat masuk keadaan perusahaannya itu seperti apa gitu. Yang saya mau tuh
ya sebagai owner turun, kita kumpul bareng-bareng. Oke lah, nggak usah lah, maksudnya dalam artian staff nggak usah lah. Ya anggap panggil manajer-manajer leadernya lah. Kasih tahu nih, kita saat ini perusahaan lagi nggak baik-baik aja, gaji belum bisa dikasih gitu ya. Kalau memang ada yang lebih baik ya silahkan. Kalau memang mau bertahan ya yuk kita bareng-bareng. Gitu. Pasti bisa beres. Ini nggak ada sama sekali, makanya yang tadi saya bilang HRD itu seperti ditumbalin. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan itu kayak maksudnya ada pendekatan yang humanis lah. Betul, harusnya seperti itu. Kalau ya kondisi nggak baik-baik aja ya kita semua bisa paham, tapi terbukalah lah biar kita juga mengerti dan siap gitu kali ya maksudnya ya. Betul. Iya sih, memang harusnya seperti itu gitu. Cuman ini banyak dan salah satunya itu waktu itu pernah salah satu akunting kita itu lapor ke Disnaker. Lapor ke Disnaker ini sudah, kalau saya bisa bilang ini ke Disnaker itu udah hampir lapor udah yang ketiga kalinya. Kalinya. Yang pertama itu salah satu akunting kita yang lapor, ketahuan malah si akuntingnya yang dikeluarin. Gitu. Nah, yang kedua, karena beberapa orang yang lapor, tembuslah, dipanggil HRD. Harusnya sih ownernya yang datang, tapi HRD yang datang. Gitu. Itu kejadiannya setelah saya keluar. Nah, kabar-kabar kemarin ada lagi dipanggil dan si Disnakernya datang. Gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, saya dengar dari salah satu sales ya bisa dibilang temen lah, kita sering komunikasi. Jadi dia itu ngejual barang via online, salah satu minuman, cuman expired. Expired. Harganya pasti otomatis di bawah kan. Nah, expired juga. Nah, ada yang beli. Terus, dan ternyata apa sih yang beli itu? Polisi. Gitu. Itu dipanggil si salesnya sampai ya karena kan memang si salesnya yang ngejual otomatis kan si salesnya yang dipanggil gitu kan. Nah dia sampai berapa hari lah di sale gitu. Nah tapi kan si sales itu tidak akan melakukan sesuatu kalau nggak ada approve dari atasan gitu kan. Nah ternyata dari atasannya pun udah jual aja, harganya murahin gitu. Nah dengar-dengar untuk supaya kasus ini di close, dia si polisi itu minta sekitar 5M. Gitu. Ya saya percaya sih bukannya gimana-gimana ya. Saya bisa dibilang ya ada hukum tabur tuainya juga sih di sini gitu. Mungkin buat sebagian orang dalam posisi Bapak yang saya dengar, yang saya ketahui, mungkin mereka lebih nyari aman kali ya. Dalam artian tuh, ya sebagian mungkin, udah yang penting gue selamat dulu, gue gajian gitu kan ya. Ya memang sih melara ya, dalam artian tuh, dia mengalami gajian telat juga gitu. Dia mengalami kondisi himpitan itu juga gitu loh. Cuman karena ya dia dasar bahwa ada yang membutuhkan gitu ya, dia terus kerja. Sementara Bapak cenderung melakukan apa ya, open action gitu ya, gitu bahwa ini nggak harusnya seperti ini dan ini harusnya begini gitu. Dan kalau sampai begini terpaksa tindakannya ini yang harusnya itu udah langsung aja dibayar yang 150 tadi ya, dan evenly itu ternyata konflik ya I will out gitu, saya keluar gitu. Nah itu apa gitu yang mendasari Bapak secara fundamental prinsip atau karakter Bapak gitu, kenapa bisa begitu? Sementara orang tadi nyari aman, apalagi zaman gini Pak ya. Iya, mungkin gini Pak, ya saya berpikir gini, kesatu ya ibaratnya mau agama apapun kita, ya kita percayalah rezeki nggak akan kemana. Itu yang saya pegang. Di balik kita juga usaha gitu kan, gitu. Nah kesatu itu, sekalipun misalnya saya udah nggak di situ, saya yakin kok saya masih bisa makan. Walaupun memang ibaratnya sehari yang biasa 3 kali jadi sehari sekali lah, nggak masalah gitu kan. Nah yang kedua, saya selalu
kenapa saya bisa melakukan action seperti itu? Kita nggak usah lihat orang lain lah, kita lihat diri sendiri lah. Kalau saya mungkin masih bujangan, ya walaupun memang butuh gitu, tapi seenggaknya kebutuhan nggak terlalu berat pada saat kita yang udah berumah tangga gitu Pak. Iya. Gitu. Karena ya tanggungan saya istri dan anak gitu kan. Gitu. Itu kedua. Yang ketiga, saya lihat dari sisi ya maksudnya anak buah saya gitu. Anak buah saya kesusahan. Walaupun memang saya pun sama susah, tapi saya pun harus berpikirnya di satu sisi saya harus bisa ya ibaratnya kasih motivasi mereka lah walaupun ujungnya ya anggap omong kosong doang, tapi seenggaknya ya buat nenangin dulu buat nenangin dulu gitu. Gitu. Walaupun memang diri saya pribadi ya saya pun susah. Ibaratnya orang lain saya tolong. Ya, yang nolong saya siapa gitu. Saya sih saya nggak berpikir gitu. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gitu. Makanya saya berani ambil resiko. Walaupun memang pada saat saya keluar, saya nggak tahu, nggak ada pegangan mau pindah kerja kemana nih. Gitu. Tapi ya, amin dibukakan jalan lah ya. Ya, jadi ya yang penting saya yakin lah. Ya Tuhan nggak tidur. Pasti saya bisa bakal kerja lagi buat ngidupin anak istri saya. Benar. Gitu kan. Nah, cuman ya kalau berpikir secara manusia, nggak mungkin. Apalagi kondisi begini. Perusahaan yang saya kerja aja sekarang begini, gimana perusahaan lain? Gitu. Iya. Gitu. Cuman saya ngeredam kondisi di dalam, saya pikir mungkin keluarga, mungkin pasti mikir juga ya, karena mungkin Bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam kuat gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu belakangnya gimana. Cuman ya jalanin aja. Kalau misalnya memang Pak, kalau misalnya kalau memang secara itunya ya wajar pasti. Saya setiap hari, saya hampir tiap hari loh, saya berantem terus sama istri. Karena kan ibaratnya ya saya pun nggak bisa menyalahkan istri sepenuhnya juga. Iya. Karena memang namanya rumah tangga kan otomatis, apalagi istri nggak kerja, otomatis ya keuangan itu cuman hanya dari satu pintu aja saya aja kan gitu. Sedangkan kalau misalnya dari saya nggak ada, gimana gitu. Gitu. Cuman ya untungnya itu ya bisa dibilang ya saya punya mertua baik lah. Gitu. Jadi ya masih tercover lah gitu, ya. Tercover. Cuman kan tapi tetap aja gitu. Iya. Ya namanya. Sampai dibilang gini sama mertua juga walaupun memang mertua masih ngasih gimana gitu buat kebutuhan anak, tapi kan kita sebagai laki-laki nggak enak. Iya, karena ada omongan juga begini. Jadi bukan berarti karena merasa ada mertua yang cover kemudian Bapak berani action itu enggak. Tapi jadi ya sekarang banyak ada omongan juga kan gitu. Ya, Martin pergi kerja pagi, pulang malam, hasilnya mana gitu kan. Padahal sedangkan ya memang kenyataannya memang belum digaji gitu kan. Ya sekarang istri sampai bilang nggak mungkin gitu. Ada perdebatan seperti itu. Tapi kan memang kenyataannya seperti itu gitu. Iya, benar sih. Tapi kalau kondisi sekarang sih ini tapi sudah dapat tempat baru lagi lah ya Pak ya. Sebelum itu, nah pada saat saya bilang udah keluar deh, gitu, udah keluar. Nah besoknya ya mungkin ya yang saya bilang tadi rezeki itu nggak akan kemana. Iya. Oh malah dapat. Besoknya dapat panggilan. Puji Tuhan. Panggilan. Besoknya besok setelah saya bilang udah saya keluar, besoknya itu dapat di perusahaan yang saat ini kerja gitu. Cuman tetap kesusahannya ada juga. Jadi benar. Pada saat itu saya mulai kerja itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Juli. Saya bilang karena kan saya udahan itu Juni, di Juli awal kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nah di perusahaan, di salah satu perusahaan ya pabrik gitu. Yang memang betul-betul saya itu nggak ada pengalaman. Pengalaman karena dari awal pertama kerja sampai detik kemarin gitu, saya itu basic
di warehouse gitu. Ini Jadi yang operasional. tuh, nah ini karena saya iseng gitu, ya udahlah apply yang nggak ada pengalaman atau apa, saya apply aja lah. Tapi ya itu dipanggil. Saya juga pernah kan cerita ke Pak Luki juga, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Karena saingan 22 orang. Oke, sorry, bentar Pak Martin, ini soalnya jam maghrib nih. Kebetulan Pak Andriansyah kan perlu sholat dulu, jadi mungkin kita break bentar, boleh? Nanti yang cerita tentang tempat tragedi ini ya, ini sebenarnya juga kita penasaran sih. Oke, boleh. Gitu. Boleh. Nah, jadi kita break dulu sementara. Jadi sementara kita sudahin dulu di sini. Sip. Jadi terima kasih nih Pak Martin atas sharingnya. Dan nanti kita lanjut nih yang cerita terakhir tadi buat tahu endingnya tuh gimana gitu. Oke. Dan ini kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata atau tingkah laku, mohon maaf sebelumnya. Ya, cuman pesannya sekali lagi ya buat para pelaku usaha, buat perusahaan-perusahaan di luar sana, memang kondisi ekonomi lagi nggak baik ya. Kalaupun kondisi keuangan atau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus, sebaiknya justru jangan ditutupin lah ya, malah open aja gitu harusnya ke karyawannya. Karena ya yang terpenting itu menjaga kepercayaan. Kalaupun terpaksanya mungkin nanti tidak bisa mensupport lagi ya, paling nggak open di awal, jujur itu malah lebih respect lah ya. Harusnya gitu. seperti itu. Nah gitu, oke. Jadi kita sudahin bentar sampai di sini dan sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, thank you Pak Martin. Oke, thank you Pak. Thank you. Thank you Pak Bro. Ya.